Nama Kepala Unit Reskrim Polsek Panakukang Ibnu Dr. Nasrullah dan Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ibda Supriyadi Ghaffar kini banjir pujian setelah membawa pulang korban penculikan anak Bilqis berusia 4 tahun. Bilqis adalah bocah beralamat di Jalan Pelita Raya 2, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ia diculik saat ikut ayahnya Dewi Nurmas bermain tenis lapangan di Taman Pakui Sayang, Jalan Apa Petarani Makassar, sekitar 2 km dari rumahnya, Minggu 2 November 2025. 6 hari berselang, Bilqis ditemukan di kawasan hutan perkampungan adat di Kabupaten Maranging, Provinsi Jambi, 2.611 km dari kota Makassar, bersama Ibnu Nasrullah dan 2 personel Jatanras Polrestabes Makassar lainnya, Bribka Benggawan Patandre dan Bribtu Muhammad Arif. Ibda Supriyadi Ghaffar menceritakan jalan panjang perjuangannya menemukan Bilqis. Supriyadi Ghaffar mengaku begitu menerima laporan ayah korban, Dewi Nurmas di Polsek Panakukang, dirinya langsung mendatangi lokasi pertama kali Bilqis hilang dari pantauan ayahnya. Di lokasi itu Supriyadi bersama timnya dan Ibnu Nasrullah menganalisasi jalur masuk keluar taman. Selain mengamati lokasi, lanjut ulah tim penyelidik juga mengamati kamera CCTV di sekitar lokasi. Berdasarkan rekaman CCTV itu, wajah pelaku pun teridentifikasi. Adik CS pun mencari tahu sosok yang belakangan diketahui berinisial SY itu. Hasilnya, Supriyadi mendapatkan informasi bahwa SY tinggal di Jalan Kelapa 3, sekitar 3 km dari Taman Pakui Sayang. Namun setibanya di lokasi yang dimaksud, SY rupanya sudah lama tak tinggal di kos tersebut. Tim Jatanras dan Polsek Panakukang pun bergerak ke kos Jalan Kerung-Kerung. Di kos itu Supriyadi mendapatkan informasi bahwa anak SY sekolah di tak jauh dari tempat tinggal ibunya. Supriyadi dan timnya mengendap menunggu SY pulang ke kos. Alhasil beberapa saat kemudian, SY tiba di kamar kosnya dan langsung diciduk. Keesokan harinya, tepatnya Rabu 5 November 2025 pukul 08.00 pagi, Nasrullah dan tim Jatanras terbang ke Yogyakarta. Tim beranggotakan 4 orang ini berangkat ke Yogyakarta berdasarkan pengakuan SY yang mengaku menjual Bilqis ke perempuan berinisial NH asal Sukoharjo. Keberadaan NH menjadi incaran Ibnu Nasrullah dan tim Supriyadi hasil koordinasi dengan tim Polda DIY. NH berada di Solo. Keesokan harinya Kamis 6 November 2025, NH membeli Bilqis seharga 3 juta rupiah dari tangan SY dibekuk. NH tertangkap tapi tanpa Bilqis. Rupanya NH sudah menjual Bilqis ke MA alias Miri yang berada di Provinsi Jambi. Anak siapa? Anak mana anak? Astagfirullah, anak siapa? Ini anak saya, kenapa Pak? Ya Allah. Ya, kok. Apaan tuh? Pak, aku lupa di Makassar Pak. Ya. Bapak sebelumnya mohon maaf, boleh jelasin, saya bener-bener gak tahu demi Allah Pak. Saya taunya dia ibunya Pak. Sebentar Pak, mana Kak? Masuk. Ini. Itu. Di atas anak kecil. Iya. Anaknya mana? Ini loh, sini. Mana anaknya? Ini. Hei. Jangan di tangan-tangan dan bilang kan. Mana anaknya? Anjing. Mana? Ya.
Di mana? Ini dari anak. Jangan kami mencuri anak, Bang. Astagfirullah. Kami tidak mencuri anak. Jadi macam mana? Di sini, Bang. Iya, dulu dari sini. Kita pulang ya ke rumah Bapak ya. Alhamdulillah. Mana ibu? Iya, mau ke. Datanya. Iya Pak, iya Pak. Di mobil mana? Kasih ikut keluar ini Pepe ya. Supaya SOP-nya. Bang. Satu orang depan. Kenapa bisa anak itu hilang? Ya. Kita cari petunjuk. Anggota menyusuri itu CCTV di sekitar TKP dan menemukan bahwa betul ada seorang ibu-ibu yang membawa anak keluar dari Taman Pakui. Nah, dari hasil penyidikan pas pagi, anggota mendapatkan info bahwa ada yang kenal ibu itu. Jadi kita ke Kelapa 3 dan selanjutnya kita datangi rumahnya kosong. Nah, ternyata orang itu sudah tidak tinggal di Kelapa 3 dan tinggal di Kerong-Kerong, pernah kos di Kerong-Kerong. Jadi anggota saya tim Jatan Ras mendatangi kosan tersebut dan mengetahui bahwa anaknya sekolah di Macine, SD Macine. Dari situlah kita dapat pelaku, anak pelaku, dan dikembangkan di kos barunya di Jalan Abdullah Den Sirua. Sambil menunggu tersangka datang dan diamankan oleh anggota saya. Tanggal berapa itu, Bang? Tanggal 6 tanggal 6. Tanggal 6-nya ya. 6 pagi hari, Ya. jam 8 itu. Setelah itu Kita amankan tersangka, diinterogasilah sama anggota. Dia membenarkan bahwa dia telah menculik anak itu dan menjual kepada orang Jawa. Menurutnya orang Jawa. Kami tidak tahu, dari hasil penyelidikan anggota ditemukanlah bahwa lokasi yang membeli itu ada di daerah Jogja, Kabupaten Solo, daerah Solo. Jadi dari Jogja itu 3 jam perjalanan ke Solo. Kita sampai, jadi saya bersama tim Pak Ula dan tim Jatan Ras lainnya, berempat itu kami langsung terbang ke Jogja untuk berangkat ke Solo. Jam 1 tanggal 6 itu, tanggal 6 kayaknya, tanggal 5 masih berangkat, tanggal 6 itu kami berhasil mengamankan salah satu terduga pelaku yang membeli anak itu di Makassar. Setelah itu kami interogasi, dia telah menjual anak tersebut ke orang di Jambi. Jadi dengan segala upaya kami langsung berangkat ke Jambi malam itu. dari Jogja ke Jambi. Dari Jogja ke Jambi. Ya. Sampai di Jambi kami koordinasi dengan anggota Resmob dan didampingi untuk berangkat ke daerah Kerinci. Perjalanan itu kurang lebih 12 jam dari Jambi kota. Kita naik apa ke sana, Bang? Naik mobil. Jadi kami bersama tim Resmob koordinasi dengan anggota Reskrim Jajaran sampai di Jambi. Sempat itu anggota kami karena perjalanan kan 16 jam. Pada saat itu posisi tersangka itu sudah ada di daerah Merangin. Nah, di situ anggota sudah mengadakan rahasia di jalan sambil mengidentifikasi tersangka, tapi tidak ditemukan. Pas kami sampai di Kerinci,
pagi hari kita lakukan penyelidikan, belum ketemu. Pas ketemunya itu setelah sholat Jumat di rumah terduga pelaku, dan diamankan 2 orang di situ. Dari hasil interogasi, 2 orang pelaku itu sudah menyerahkan ke suku primitif di daerah Merangin, yaitu primitif Kampung Dalam, suku Kampung Dalam. Jadi dari kita langsung ke Merangin, masuk lagi ke daerah Kampung Dalam untuk koordinasi dengan kepala-kepala sukunya, suku-suku adatnya situ, untuk menyerahkan anak itu kembali. Negosiasinya seperti Iya, apa? seperti apa itu? Kami memohon bahwa anak itu tidak sama dengan kalian. Jangankan kami ini dengan hati nurani datang ke sini dengan tugas kami emban. Kalau tidak pulang anak-anak itu, kami juga tinggal sampai jadi dibujuk ya, berupayalah mereka untuk menyerahkan. Berapa lama? Tidak ada. Berarti tidak ada negosiasi Tidak berupa ada. uang bang? Tidak ada. Atau benda-benda? Tidak ada, karena itu terkait dengan nyawa orang. Jadi mereka juga punya hati nurani. Kami memberikan pengertian bahwa posisikan diri Anda bagaimana kalau anak Anda diculik. Kalaupun ada anak-anak yang lain di dalam, itu kan resmi. Ada orang yang menyerahkan sendiri, orang tuanya yang menyerahkan sendiri untuk dirawat. Nah, itu saja. Kalau dari pelaku yang di Merangin ini menyerahkan ke suku anak dalam itu, berapa harga dia? Kalau menurut dia dia serahkan itu sekitar 60 kayak. 60 juta. Kan kasus ini baru kita ungkap. Iya, tetap kita selidiki. Ada pasti lapangan gitu. Dramatisir itu. Ya, dramatisirnya itu karena sedih lah, karena ini terkait anak-anak kami. Kami juga ini orang tua. Meninggalkan anak itu bagaimana pikirannya kita untuk anak itu. Berapa lama proses negosiasinya alot tidak? Sangat alot karena mereka itu bertahan karena katanya itu anak sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Memang sih mereka itu merawat anak-anak yang diadopsi di dalam. Karena keterangannya mereka hanya ingin memperbaiki keturunan mereka. Sempat juga tersebar video bahwa yang pengambil yang anak dalam ini menangis waktu Iya, betul. Karena memang hubungan emosional sudah terjalin antara mereka. Jadi waktu kami mau mengambil adik Bilqis itu, adik Bilqis sempat meronta karena menganggap itu bapaknya. Iya. saking dekatnya bang ya? Saking dekatnya. Dalam waktu secepat itu. Itulah. Jadi memang adalah yang Kalau pakai apa sih? Iya, betul. Sekali ya. Ini bang, apa saat diserahkan apakah ada ritual-ritual atau bagaimana bang? Nah, kami tidak sempat masuk ke dalam sekali. Kita cuma menunggu di pertengahan hutan itu. Karena yang negosiasi itu kepala suku. Negosiasi dalam hutan? Iya. Jadi mereka kepala makanya alot tuh. Perjalanan kepala suku lagi negosiasi ke situ, bujuk mereka untuk menyerahkan. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Makanya ada beberapa ya mereka itu disebut temenggung kalau di dalam situ. Berarti yang negosiasi siapa nih bang? Kepala suku sama kepala Dari suku atau? Polres Merangin, anggota besarnya dan dinas sosial serta kepala-kepala sukunya yang disebut temenggung. Berapa jam gitu bang di dalam hutan? Pokoknya mulai dari malam tembus pagi, malam lagi. Iya. Dua malam. Iya. Sabtu baru bang ya? Iya. Bang, pasca didapat ini Bilqis ini bang, bagaimana perasaan? Apakah langsung juga video call dengan keluarga korban? Iya, pada saat Bilqis, karena awalnya Bilqis masih kayak orang aneh, makanya kami lakukan video call terhadap orang tuanya. Dan alhamdulillah pada saat Bilqis melihat orang tuanya, Bilqis menangis dan menyebut nama bapaknya. Alhamdulillah. Jadi diterangkanlah sama orang tuanya, ikut sama temannya ayah. Makanya baru Bilqis mau itu. Dia selama perjalanan pulang bagaimana Bilqis bang? Karena sempat juga aktif. videonya di pesawat aktif, bang. Ya, Bilqis aktif, orangnya anaknya ceria. Alhamdulillah Bilqis dalam keadaan sehat. Jauh baca-bacaan lagi. Oke. Bang, terima kasih banyak bang. Dari dalam sudah pindah lagi. Nah, alhamdulillah bantuan dari teman-teman Polda Jambi, jajaran Polda Jambi, akhirnya dialog 2 malam 1 hari itu
ya kita bisa membawa pulang sih. Jadi di Sukuna Tidak ada kompensasi. Jadi kita ya. Bilqis kita amankan di pokoknya di pelosok lah Ada artisnya tidak yang kita alami selama ya. ya lumayan lah perjalanan yang panjang, kemudian baru kita menginjakkan kaki ke sana. Tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman semua, Polres, Polda, Polres Kerinci, Polres Merangin, dan Resmo Polda Jambi sangat-sangat luar biasa pickupnya. Bang, ini Bilqis ini untuk suka anak dalam ini mau diapakan ini? Iya. Adopsi atau Ya, apa? memang mau dirawat. Oh, diadopsi begitu ya. Berarti clear bang yang mau dijual ke Malaysia? Tidak ada. Dia mau rawat. Tapi artinya itu rawatnya di hutan. Iya. Soal itu tebusan apa? Gimana? Tidak ada tebusan. Oh, enggak ada tebusan. Kita berdialog dengan baik dengan ini. Dan memang yang suka anak dalam ini yang beli yang 80 Beli. juta nih, Bang. Karena ada sempat video yang beredar itu yang memang dia ya betul itu. Itulah bagendang namanya. Bagendang namanya. Itu yang kuasa Yang menangis itu Bang Iya. di pangkuan ini. Iya. Memang di ini mau dirawat. Tapi kondisinya Bang Bilqis pas ditemukan di situ. Ya. Apa? Welcome lah. Saya lihat memang anak ini memang mudah nyaman dengan orang. Itulah mungkin yang ininya sehingga cepat pada saat diambil itu cepat menyelesaikan dengan Cepat beradaptasi ya. cepat tidak cepat beradaptasi Ya, dengan orang-orang tidak yang pernah mengamuk sama orang lain. tidak paling sebentar setelah kita buktinya saya juga sama Adi Ya. bawa langsung bisa beradaptasi sama saya padahal baru juga ketemu. Tapi itu ada beredar Bang, sempat tidak mau kita. Iya, video call sempat. Tidak, itu awal-awal sekali tuh. Tapi setelah beberapa menit kita ini sudah bisa. Bang, kan waktu videonya viral itu pertama kali diculik ada dua anak Ya, ini dua anak siapa itu? Dia anaknya yang pertama ini sih. Anaknya pelaku. Oh, anaknya sih. Itu dia gunakan sebagai pancingan atau Bisa bagaimana? saja mungkin pancing. So. Oke Bang, selamat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.